Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesi kali ini kita akan membahas tentang ergonomi ya. Saya harap sebelumnya sudah ada yang mendengar atau minimal mengetahui apa itu ergonomi. Atau paling tidak pernah apa ya, pernah ngeh lah gitu ya kalau ada yang namanya di ketiga ini ergonomi. Nah, ini sedikit pengantar dulu sebelum kita masuk lebih jauh. Jadi di sini misalnya contoh-contoh pekerjaan yang rata-rata disebut pekerjaan tidak ergonomi ya atau non ergonomis. Nah, misalnya seperti pekerjaan ini, seperti pekerjaan ini, alat kerjanya dan tempat atau area kerjanya ini membutuhkan tubuh untuk bersikap tidak normal gitu, tidak dalam keadaan posisi normal, sehingga bahunya mengangkat misalnya atau dia harus menahan tangannya agar bisa mampu melakukan pekerjaan yang jauh lebih tinggi daripada bahunya ini. Ini otomatis akan menimbulkan risiko ya kalau lama-lama risiko pada kesehatannya. Lalu yang ini juga, ini pekerjaannya bekerja dalam posisi yang membungkuk. Kalau pekerjaan seperti ini dilakukan sepanjang hari, ada banyak yang harus digergaji. Coba bayangkan bagaimana rasanya pinggangnya ini ya. Pinggang terutama itu masalah di muskuloskeletal bagian bawahnya. Nah, seperti ini juga pekerjaan di dalam office, dalam kantor. Bukan berarti bebas dari masalah ergonomi gitu ya, tapi pekerjaan di kantor juga banyak sekali masalah ergonomisnya. Nah, ini posisi kerja atau sikap kerjanya yang tidak ergonomis seperti apa namanya punggung nih, punggungnya ini membungkuk terlalu ke depan gitu ya. Coba bayangkan kalau misalnya kita bekerja seperti ini sepanjang hari, 8 jam sehari, terus 40 jam seminggu ya. Seperti ini ya lama-lama dia bisa bungkuk ya, lama-lama dia bungkuk atau ada masalah lain di bagian tulang punggungnya atau bahkan di bagian indera penglihatannya. Makanya posisi seperti ini tidak disarankan. Begitupun dengan pekerjaan yang mengangkat ya, mengangkat beban berat. Ini yang kalau seperti ini nih, sering mengangkat ya otomatis cedera pinggang ini ya, cedera atau cedera tulang punggung bawah ini. Nah, yang benar itu seperti ini. Dia yang ditekuk itu harusnya lutut gitu ya, bukan pinggang. Nanti berangsur-angsur lah mengangkatnya. Gitu ya. Jadi inilah kurang lebih pengantar dari ergonomi. Jadi bisa kita lihat sendiri ergonomi banyak bicara tentang posisi dan sikap kerja gitu ya. Nah, jadi kalau menurut apa namanya norma-norma ergonomi tempat kerja, menurut hasil lokakarya di Amerika Utara itu, ergonomi merupakan ilmu serta penerapannya yang berusaha menyerasikan pekerjaan dan lingkungan kerjanya terhadap orang dengan tujuan agar tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal mungkin gitu ya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah pekerjaan yang melibatkan manusianya. Misalnya seperti angkat beban, itu yang mengangkat yang dihitung yang diperhitungkan atau dipermasalahkan ketika beban itu diangkat oleh manusia gitu ya atau pekerja, bukan beban yang diangkat oleh robot ya. Nah, terus kayak misalnya pekerjaan yang dia harus di depan komputer, itu yang bekerja juga pekerjanya gitu ya. Nah, bukan yang jadi operator kan pekerjanya. Begitupun dengan pekerjaan lain yang bekerja itu adalah manusianya. Jadi kita mau memanfaatkan atau mengoptimalkan pemanfaatan manusia ini secara optimal tapi tidak menimbulkan risiko apapun pada dirinya gitu, risiko kesehatan apapun gitu loh ya. Nah, makanya perlulah diserasikan antara pekerjaan dan lingkungan kerjanya sehingga dapatlah produktivitas dan efisiensi yang tertingginya. Gitu ya. Jadi yang diserasikan pekerjaan dan lingkungannya ya dengan orangnya, bukan orang yang menyerasikan dengan lingkungan kerja. Ingat ya. Jadi jangan sampai terbalik, oke? Nah, jadi kenapa ada ergonomi? Ini masalahnya pertama karena ketika Perang Dunia Kedua itu dulu ada didesain alat-alat militer dan di mana karena ini dalam keadaan perang ya, jadi diproduksinya itu secara massal ya, nggak dibikin by custom made gitu ya, tapi dibikinnya itu diproduksi secara massal gitu ya. Nah, namun muncullah permasalahan baru, muncullah ketidakcocokan antara produk yang dibuat secara massal itu sudah banyak itu dengan penggunanya. Kenapa bisa tidak cocok? Karena
ada berbagai macam karakteristik pekerja atau karakteristik manusia di saat itu yang ikut dalam peperangan gitu lah ya, ikut dalam kegiatan militer ini, sehingga ada yang kelonggaran, ada yang kesempitan, ada yang pas, ada yang pokoknya nggak apa ya namanya, muncul lah berbagai banyak masalah ketidakcocokan penggunaan produk pada pekerjaannya gitu. Nah, jadi kenapa ada ergonomi? Karena ada pekerja ya, ada pekerja yang butuh alat kerja di mana dibuat dengan sesuai dengan desain yang dibutuhkannya, diproduksi oleh pihak manufaktur, lalu dijual oleh pihak buyer. Nanti masing-masing daripada bagian ini otomatis akan memproduksi atau menghasilkan produk yang benar-benar sesuai dengan usernya gitu ya. Jadi enggak yang kalau misalnya nih ya, kita beli kursi atau meja kerja di tempat stationery. Lalu kita lihat yang ada ergonomic certified-nya misalnya, atau yang pokoknya kursi ergonomis, meja ergonomis gitu, tuh harganya aja udah langsung melonjak gitu ya, mahal gitu ya dibanding alat-alat pekerjaan biasa. Kenapa begitu? Karena memang sudah desain langsung sesuai keperuntukannya. Misalnya kayak kursi yang ergonomis, kursi ergonomis untuk orang Asia misalnya. Itu pasti sudah didesain dengan kursi tinggi yang sesuai untuk orang Asia, misalnya kursi yang bisa di-adjustable atau misalnya bisa diatur posisi rendahnya, posisi tingginya gitu ya, atau tinggi bahu kursinya, tinggi kepalanya gitu. Nah, jadi karena sudah diatur sedemikian rupa, makanya harganya mahal gitu ya. Nah, jadi kalau menurut IEA itu ergonomi itu adalah scientific discipline concern with fundamental understanding ya, intinya untuk membuat interaksi manusia dan elemen pekerjaannya itu, baik itu sistem, baik itu metode aplikasinya, teorinya, dan data-datanya mampu untuk mengimprove atau memunculkan, menghasilkan human well-being gitu ya, kesejahteraan gitu, sampai kesejahteraan si pekerjanya, dan pekerjaannya juga meningkat, performance kerjanya juga meningkat gitu ya. Jadi nggak hanya sekadar sehat sekarang, tapi well-being ya, tapi juga dia sejahtera gitu. Nah, terus menurut Grieg nih ya, ini ergonomi itu terdiri dari dua kata, pertama ergon dan nomos. Kalau ergon itu adalah kerja, nomos itu adalah aturan. Nah, jadi artinya ergonomi itu adalah aturan kerja gitu ya, aturan kerja yang seharusnya kita bagaimana agar tidak menimbulkan masalah ke depannya gitu. Jadi sistem kerja yang tidak ergonomi seringkali kurang mendapatkan perhatian dari pihak manajemen di perusahaan. Ini berupa cara, sikap, dan posisi kerja yang tidak benar, fasilitas kerja yang tidak sesuai, dan faktor lingkungan kerja yang kurang mendukung. Sehingga dapat mempengaruhi produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini bermakna penyelesaian jenis pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap tenaga kerjanya. Nah, penggunaan teknologi yang tepat, sesuai dan serasi dengan jenis pekerjaan, serta didukung oleh lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sehat, ini baru bisa dikatakan dia lingkungan kerja yang ergonomi gitu ya. Maka diperlukan pemahaman tentang bagaimana cara memanfaatkan manusia sebagai tenaga kerja seoptimal mungkin sehingga diharapkan tercapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitasnya yang optimal gitu. Ya, jadi mungkin memang selama ini manajemen perusahaan tidak begitu banyak memperhatikan karena berbagai macam alasan ya. Nah, misalnya kayak cara dan sikap kerjanya itu tidak benar, fasilitas kerjanya tidak sesuai, dan lingkungan kerjanya juga kurang mendukung. Nah, ini yang harusnya kita nanti sebagai pihak ASE mengatasinya gitu ya. Nah, ini sistem kerja itu bisa melibatkan antara human-nya, mesinnya, dan environment-nya ya. Nah, human itu memiliki fisikal, masalah fisiknya, masalah mentalnya, dan masalah kognitifnya. Sedangkan kalau mesin itu dia ada prosesnya,
alat-alatnya, tas yang dilakukan, dan tools-nya. Lalu kalau dari sisi environment-nya ada misalnya kayak ada kebisingan, ada temperatur, dan segala macam itu perlu menjadi perhatian. Ini elemen-elemen di sistem kerja ergonomi ya. Nah, nanti terjadilah interaksi di dalamnya. Manusia berinteraksi dengan manusia yang lain, manusia berinteraksi dengan lingkungannya, dengan alat kerjanya, dan segala macamnya. Sehingga ketika kita ketika interaksi ini terjadi, maka perlu diperhatikan yang menjadi center of design itu adalah manusia. Ya, ingat, yang dijadikan center of design itu adalah manusia. Jadi ketika kita mendesain tempat duduk, meja, itu kita ukur tuh tinggi badan si pekerja kita gitu ya. Bukan kita buat meja sesuka hati, lalu pekerja kita yang kita suruh untuk menyesuaikannya. Jadi kalau misalnya terlalu pendek, ya udah dia disuruh untuk menekuk, atau kalau misalnya terlalu tinggi, dia kakinya tergantung misalnya. Itu namanya bukan human center design ya, itu design center namanya. Nah, kalau human design center itu harus segala yang mau dilakukan itu kita based on kebutuhan human-nya. Nah, sehingga muncullah istilah fit the job to the human-nya. Ya. Jadi muncul pekerjaan ini cocok atau sesuai dengan manusianya. Nah, jadi sistem interaction ini ingat dia tuh fokus ke human ya. Dan prinsipnya, if an object, a system, or an environment is intended for the human use, then its design should be based upon the physical, mental characteristic of human user-nya ya. Jadi ingat, manusia itu memiliki kapasitas. Ya, manusia itu nggak mampu ya bekerja tuh lama-lama, terlalu lama gitu ya. Nggak mampu misalnya bekerja yang terlalu berat misalnya gitu ya, karena memang ada kapabilitasnya, ada kemampuannya, dan manusia itu juga memiliki karakteristik tertentu. Misalnya kayak setiap orang kan apalagi setiap ras misalnya kan ada karakteristik ciri-ciri tubuh yang tertentu, yang ciri-ciri fisik tertentu yang menjadi hal yang penting kita perhatikan. Misalnya kayak bule itu lebih cenderung tinggi atau besar dibandingkan orang Asia kebanyakan misalnya. Itu karakteristik yang membedakannya, sehingga otomatis desainnya juga berbeda gitu ya. Dan manusia juga memiliki limitation atau batasan gitu ya, yang ada dalam dirinya dan berbeda-beda setiap orang. Makanya sebenarnya dalam ergonomi harusnya kita mendesain per orangnya ya, per pekerja kita. Tapi pun nggak bisa misalnya berarti kita mendesain itu secara rata-rata. Namun nanti ketika kita menggunakannya, maka alat itu diharapkan dia tuh adjustable gitu ya. Maksudnya dia itu bisa kayak kursi bisa ditinggi rendahkan, meja misalnya bisa didorong atau gimana gitu, sehingga jarak antara kursi dengan mejanya bisa sesuai dengan kebutuhan misalnya. Atau misalnya kayak pekerja yang harus berdiri misalnya, kalau misalnya pekerjaannya itu nanti rata-rata tingginya di 170 misalnya, tapi nanti pekerja kita ada yang tingginya 160 atau 150, berarti kita fasilitasi dia untuk ada tempat berpijaknya misalnya. Seperti itu gitu ya. Harus bisa kita mencari bagaimana supaya semua pekerja kita tetap merasakan kenyamanan. Gitu ya. Nah, jadi hubungan yang serasi antara faktor-faktor pembentuk suatu sistem kerja dan sistem kerja tersebut disebut dengan ergonomi ya. Jadi ada hubungan yang serasi ya dengan faktor-faktor pembentuk suatu sistem kerja dan sistem kerja yang ada. Dan tujuannya adalah untuk mengatur kerja agar tenaga kerja kita tuh dapat melakukan pekerjaannya dengan aman, nyaman, selamat, efisien, efektif, produktif gitu ya. Di samping rasa nyaman serta terhindar dari bahaya yang mungkin timbul di tempat kerjanya. Gitu. Dan berkaitan dengan berbagai macam ilmu lain sebenarnya yang secara bersama-sama menempatkan faktor manusia sebagai fokus utama dalam rangkaian kerja pada suatu sistem kerja. Gitu ya. Jadi dalam ergonomi ini ada banyak juga nanti interaksi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti tadi kayak kita mendesain
meja aja misalnya, atau kursi aja tuh udah ada ilmu yang lain, misalnya kayak desain, ya kan, atau apa lagi ya, misalnya masalah pencahayaan yang tidak nyaman, misalnya itu juga ada ilmu yang lain, engineering dan segala macam yang terlibat. Makanya di ergonomi ini multidisiplin ilmu juga yang harus terlibat, gitu ya. Nah, ini dia ruang lingkupnya. Ada banyak ya, perancangan, manajemen, psikologi, misalnya. Terus, apa namanya, kayak misalnya perancangan ini, kalau misalnya meja tuh kan ada areal ini ya, areal yang gampang dijangkau dan area yang susah jangkau. Misalnya area yang gampang dijangkau ini maksudnya dekat-dekat tubuh kita, ini gampang dijangkau gitu kan. Tapi kalau misalnya mejanya bikin terlalu luas, terlalu lebar, itu nanti ditempatkan alat kerjanya jauh daripada kursi ininya, ujung meja tempat pekerja duduk. Itu namanya nggak ergonomis juga ya, makanya harus dirancang berapa sih lebar meja yang cocok gitu. Terus manajemen, psikologi, kimia, fisika, anatomi, dan sebagainya. Anatomi juga ya, ini paling sering sekali. Karena kita perlu melihat, seperti saya bilang tadi, tinggi pekerja kita berapa, berat badannya berapa, semakin lebar biasanya juga tempat duduknya harus bikin lebar, gitu kan. Dan jangkauan, misalnya jangkauan pekerja kita tuh panjang tangannya berapa. Nah, itu perlu ya untuk dibahas, untuk diketahui gitu ya, ilmu-ilmu tentang anatomi. Nah, ini ya aspek dalam ergonomi. Pertama tuh faktor manusianya. Pada bidang rancang bangun dikenal istilah human-centered design ya, seperti yang saya bilang tadi, human-centered design, atau perancangan yang berpusat pada manusia. Dan ini sebagai titik sentral, maka unsur kapasitas dan keterbatasan manusianya harus menjadi acuan. Jadi kita harus mempelajari dulu pekerja kita tuh batasannya sampai mana gitu. Apalagi kalau pekerja-pekerja yang punya riwayat penyakit tertentu, misalnya, itu perlu menjadi bahan pertimbangan kita. Lalu, faktor pembatas yang tidak boleh dilampaui agar dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan sehat itu adalah pertama juga faktor dari internal dan faktor eksternalnya. Misalnya kayak internal tuh, dia tuh umur berapa, jenis kelaminnya, kekuatan otot, bentuk, dan ukuran tubuh lainnya. Itu juga patut menjadi pertimbangan ya. Apalagi misalnya kayak pabrik-pabrik yang dia pekerjanya rata-rata, pabrik teknologi ya, sekarang-sekarang ini banyak sekali pekerjanya itu rata-rata perempuan semua. Karena perempuan dianggap lebih teliti ya, jadi banyak sekali tuh sekarang yang pekerjanya perempuan semua. Nah, itu gimana? Nah, ininya rata-rata tinggi perempuan berapa misalnya? Jadi dia bekerja dalam keadaan berdiri misalnya. Nah, itu harus penting ya untuk diketahui ketika nanti kita membuat desain atau tempat bekerja yang ergonomis. Lalu faktor dari luar juga perlu dilihat kondisi gizinya seperti apa. Kalau dia mudah lelah, dia punya penyakit tertentu, lingkungan kerja yang terlalu bising, segala macam itu perlu didesain ya, bagaimana supaya dia nyaman. Kalau lingkungan kerja yang terlalu bising, ya bagaimana caranya supaya dia tetap ergonomis. Lalu dari faktor alat dan mesinnya. Penggunaan teknologi dalam sistem kerja ini akan menimbulkan hubungan timbal balik ya antara manusia sebagai pelaku dan mesin sebagai sarana kerjanya. Nah, secara ergonomis tuh hubungan antara manusia dengan mesin ini haruslah merupakan suatu hubungan yang selaras, serasi, dan sesuai gitu ya. Dengan begitu baru pekerjaan kita bisa lancar. Kalau ada saja yang nggak selaras, ada aja yang nggak serasi, pasti kita mentok gitu dalam bekerja. Ya. Lalu fungsi manusia dalam hubungan manusia-mesin dalam rangka produksi ini adalah sebagai pengarah atau pengendali jalannya mesin tersebut. Nah, manusia menerima informasi dari mesin melalui indera mata untuk membuat keputusan, untuk menyesuaikan atau merubah kerja mesin melalui alat kendali yang ada pada mesin itu. Gitu. Jadi manusia yang jadi operatornya ya, yang mengendalikan alat kerjanya. Lalu kemudian mesin menerima perintah tersebut untuk kemudian menjalankan tugasnya. Jelas ya di sini bahwa bekerjanya mesin itu sangat tergantung pada manusia sebagai pengendalinya. Nah, jadi desain alat kendali yang baik pada mesin merupakan salah satu faktor yang penting yang akan mempengaruhi manusia itu sebagai operator. Gitu ya. Jadi kalau mesinnya susah dikendalikan, tombol on-nya di mana, off-nya di mana, atau mesinnya yang mesti dipegang yang mana, yang nggak boleh dipegang yang mana, kalau misalnya operatornya
nggak atau desain mesinnya nggak bagus misalnya, ya otomatis kesusahan operatornya menggunakan gitu ya. Lalu pengorganisasian pekerjaan. Nah, ini menyangkut waktu kerja, waktu istirahat, kerja lembur, dan lain-lain. Ini terkait ya dengan masalah kapasitas dan limitasi pada manusia tadi. Jadi dia nggak bisa bekerja sepanjang hari 24 jam. Dia nggak bisa bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu misalnya. Kalaupun ada lebih, berarti dia harus ada imbal baliknya. Gimana caranya mengorganisasikan nih supaya tetap kerja itu memiliki waktu istirahat dan waktu untuk bekerja dengan baik gitu ya. Nah, jam kerja selama 8 jam per hari ini diusahakan sedapat mungkin itu tidak terlampaui. Apabila tidak dapat dihindarkan, maka perlu diusahakan grup kerja baru atau perbanyakkan jumlah pekerja atau mungkin di-shift-shiftkan. Gitu ya. Nah, pekerjaan lembur sebaiknya ditiadakan karena dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas kerja serta meningkatnya angka kecelakaan kerja dan sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sangat tidak perlu lembur, ya udah kalau masih bisa diatasi dengan cara yang lain, ya udah nggak usah lembur gitu. Lembur ini kan memakan waktu istirahat bagi pekerjanya, makanya kalau waktu istirahat termakan atau tergunakan gitu ya untuk bekerja, maka produktivitas dan efisiensi mereka akan menurun. Sama kayak misalnya supir atau yang bawa mobil gitu ya, ketika dia harusnya istirahat, ya istirahat. Kalau enggak, ya dia bisa ngantuk bawa mobilnya gitu. Kalau misalnya udah ngantuk, udah biar ya, bisa berbagai macam kecelakaan di jalanan yang terjadi. Gitu. Lalu kerja lembur yang melebihi 25% dari jam kerja tidak akan melindungi tenaga kerja kita dari pengaruh buruk, bahaya dari lingkungan kerja, dan beban tambahan lainnya. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering mengajak dia lembur, bukannya pekerjaan kita akan jadi lebih mudah ya, atau pekerjaan di perusahaan kita akan lebih cepat selesai, nggak begitu, tapi justru malah akan menambah masalah baru. Misalnya pekerja kita jadi tambah sakit. Nah, ya udah kalau sakit aja satu, berarti numpuk kerjaan dia ya kan. Nah, atau pekerjaan dia akan dikerjakan dengan orang lain, sedangkan orang lain itu juga pekerjaannya banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya melakukan lembur lebih dari 25% itu bukan berarti bagus ya, bukan berarti bisa apa namanya untuk pekerja kita tuh nggak bagus gitu. Ya, lalu pengendalian lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja yang sesuai dengan toleransi manusia itu dapat menjadi faktor pendorong bagi kegairahan dan efisiensi dia dalam bekerja. Nah, lingkungan kerja yang buruk, misalnya kayak yang melampaui nilai ambang batas, yang melebihi toleransi manusia, yang berpotensi untuk menyebabkan penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, sehingga tenaga kerja itu dalam melaksanakan pekerjaannya tidak akan merasakan kenyamanan, tidak akan merasa aman, sehat, dan selamat. Nah, jadi terdapat berbagai faktor lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, dan efisiensi serta produktivitas kerjanya. Pertama tuh faktor fisik. Itu misalnya kayak kebisingan, temperatur, getaran, dan pencahayaan. Ini perlu ya, perlu dikendalikan. Kayak di faktor kimianya, ada pengaruh bahan kimia nggak di tempat kerja kita? Ada gas atau uap atau debu tertentu nggak yang bikin pekerja kita nggak akan merasa nyaman, nggak akan merasa sehat di lingkungan kerja itu? Itu perlu menjadi perhatian, perlu dikendalikan gitu ya. Lalu faktor fisiologisnya seperti apa? Kayak sikap kerja, penentuan jam kerja dan istirahat, kerja shift-shiftannya, lemburnya, dan semacam itu perlu diperhatikan. Lalu faktor psikologis seperti suasana tempat kerja, hubungan antar pekerjanya bagaimana. Kalau misalnya hubungan antar pekerja, hubungan antar atasan dengan bawahannya juga buruk, ya ini lingkungan kerjanya juga nggak ergonomis namanya, ya. Nah, lalu faktor biologisnya seperti apa? Misalnya kayak dia pakai di sana ada infeksi akibat bakteri misalnya, atau jamur, atau virus, atau cacing, atau bagaimana, itu ada nggak di tempat kita. Nah, itu perlu dilakukan pengendaliannya agar semuanya terkonsep dengan baik dan ergonomis ya, sehingga pekerja kita aman. Nah, ingat dalam bekerja itu demand ini harus lebih kecil daripada human capacity. Demand di sini apa? Kayak misalnya metabolic level, force, movement, load, dan work posturnya. Misalnya beban kerja misalnya. Beban kerja harus lebih kecil daripada kapasitas pekerjaannya. Kalau lebih, ya otomatis over capacity ya. Kalau over capacity gimana? Ya bisa sakit kerja kita gitu. Ada yang jadinya masalah gitu. Human capacity ini terutama yang perlu kita perhatikan tuh kekuatan dia,
Terus organ-organ tisu yang ada di tubuh kita itu kan lebih sensitif ya, lebih mudah untuk rusak gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Terus aerobiknya, antropometrinya, jangkauannya, dan segala macam itu perlu diperhatikan, perlu dilihat kapasitasnya sampai mana sih. Makanya kita bikin demand-nya nggak melebihi dari kapasitas yang ada. Gitu. Postur kerjanya jangan sampai dia tuh bekerja di depan, tapi harus memindahkan pekerjaannya ke belakang misalnya. Itu harus kita beri dia space antara tempat kerja antara tempat mengambil alat itu dengan tempat yang harus dipindahkan itu ada space-nya gitu. Jangan misalnya kalau nggak ada space, otomatis dia akan memutar badannya, mengambil barang, lalu memutar badannya dan meletakkannya ke belakang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih dia space, maka otomatis dia bisa berputar, kakinya yang berputar, bukan pinggangnya yang berputar. Gitu ya, makanya perlu desain yang bagus. Nah, lalu, jadi objektif dari ergonomik itu apa? Untuk enhance and effective dari pekerjaan dan aktivitas manusia yang dilakukan. Dan juga untuk maintain and enhance certain desirable human value in process, health, safety, and satisfaction dalam dia bekerja. Gitu ya. Nah, ini ya benefitnya secara umum ergonomi itu yang pertama tuh dia bisa comfort ya, bisa nyaman untuk pekerjanya. Terus pekerjanya secara utama goals yang paling tinggi itu yang diharapkan adalah well-being ya. Dia sejahtera. Mulai dari dia masuk kerja sampai dia keluar nanti pensiun atau dia pindah atau bagaimana, dia tetap dalam keadaan well-being. Nah, jadi efisiensinya itu masalah fisikalnya, mentalnya, produksinya itu meningkat gitu. Bagus gitu ya. Nah, jadi development of ergonominya itu misalnya kayak physical ergonomic ini dibagi 3 ya. Kalau ergonomi itu ada 3 jenis biasanya. Dibahas secara tiga hal terutama. Pertama tuh yang ergonomic, physical ergonomic ya. Itu tuh human machine interface teknologi. Jadi di sini banyak berbicara antara hubungan manusia dengan mesin atau alat kerjanya. Nah, bisa dilihat dari antropometrinya, biomekaniknya, dan segala macamnya. Nah, terus yang kedua yang dibahas adalah masalah kognitif ergonomiknya. Kalau kognitif ergonomik, lebih yang dibahas adalah user, si pengguna, berinteraksi dengan teknologi yang ada. Jadi sekarang tuh permasalahan itu nggak hanya alat kerja yang nampak itu ya, kayak tadi itu, kayak bor atau gergaji atau apa, nggak itu aja dunia kerja itu, tapi juga masalah teknologi gitu ya. Jadi kalau misalnya interaksi antara pekerja dengan teknologi yang ada, itu kita lebih membicarakan di bidang kognitif ergonomiknya. Dan kalau lebih besar lagi tuh ada makro ergonomik, ini baru interface-nya lebih besar lagi. Antara human dengan organization-nya, human dengan environment-nya, dan human and machine interface-nya, teknologi gitu ya. Jadi ini lebih komplit lagi biasanya kalau dari segi makroekonomik. Kita kalau di perusahaan kita step by step dulu ya, secara fisik dia bagus, kita lanjutkan ke kognitifnya. Lalu kalau misalnya udah bagus, kita lihat secara makronya, kita selesaikan secara makronya. Gitu. Nah, ini teknologi ergonomik yang tadi kita jelaskan ya. Nah, ini mikroergonomik ya. Kalau mikroergonomik ini fisik dan kognitif ini masih mikro ini. Nah, ini human machine itu disebut hardware ergonomik, human environment itu environmental ergonomik, dan hubungan interaksi antara human dengan software yang ada tuh itu kognitif ergonomik, dan human dengan job yang ada tuh work design ergonomiknya. Nah, ini makroekonomik itu secara besar ya sudah melibatkan human dengan work system-nya lagi. Gitu. Nah, ini pertama yang paling sering sekali permasalahan yang muncul di dalam orang yang abai terhadap masalah ergonomi, yaitu musculoskeletal disorders atau MSDS. Ini biasanya muncul gejala atau simptom di bagian tulang punggung bagian bawah ya. Lumbar 5S1 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, jadi intinya di bagian bawah. Nah,
MSDS itu udah banyak. MSDS itu nggak hanya pinggang ini saja, tapi juga ada, kalau ini kan low back pain ya, kalau bagian bawah itu low back pain ya. Nah, yang lumbar L5 S1 itu, lumbar kelima spina 1 ya, kalau nggak salah, saya lupa ininya, tapi kurang lebih intinya low back pain itu bagian bawah ya, bagian bawah dari tulang punggung. Nah, bisa juga kemudian hernia nucleus pulpus. Terus kalau nggak CTS, dia carpal tunnel syndrome itu di tangan. Jadi tangannya terutama orang-orang yang terlalu sering menggunakan komputer gitu ya. Nah, terus tangannya misalnya terhimpit nih di sini di bagian yang ini. Bagian tunnelnya ini, nah carpal ini ke sini akan terhambat aliran darahnya. Nanti lama-lama dia akan tidak bisa digerakkan lagi tangannya. Nah, ini sering nih, ini banyak sekali kejadian dan udah banyak juga yang dioperasi sehingga akhirnya memperbaiki untuk gerak jarinya di sini. Gitu. Karena di sini kan jari kita gerakannya di sini sebenarnya. Nah, terus shoulder disorder ya, ini masalah di punggungnya, terus fatigue atau kelelahan, lalu permasalahan pada lehernya, terus myalgia dan sebagainya. Ada banyak ya jenisnya. Nih, ini punggung, ini kalau ini bagian punggung atas, ini bagian punggung bawah. Ini lower spine yang saya bilang tadi. Di bagian sini letak yang kurang lebih yang rusak. Nah, ini dia, kejepit dia, nih, ya, seperti ini masalahnya nanti. Nah, kalau ini CTS nih, carpal tunnel syndrome yang kejepit. Yang ini nggak bisa digerakkan, yang merah. Gitu. Nah, lalu ada lagi yang masalah yang paling banyak memunculkan itu adalah ketika pekerja kita bekerja dengan melibatkan manual material handling atau proses pengangkatan secara manual. Kalau dibantu sama mesin sih nggak masalah ya, tapi masalahnya kan nggak semua pekerjaan ya bisa dibantu dengan mesin. Misalnya, apalagi kalau misalnya memang di perusahaannya itu juga terbatas dananya ya. Jadi itu agak susah. Nah, makanya perlu mempelajari manual material handling ini, bagaimana dia cara mengangkatnya, membawanya, menurunkannya, mendorong, menarik, dan segala macam itu perlu dipelajari dengan benar. Bagaimana cara yang benarnya? Bagaimana mengangkat yang benar? Bagaimana menaruhnya ke bawah yang benar, membawanya gitu ya ketika berjalan yang benar. Lalu bagaimana kita menaruh ke bawah yang benar, dan kalau misalnya barang itu harus didorong, bagaimana mendorong yang benar, bagaimana mempulling atau menarik yang benar, itu harus dipelajari. Kalau misalnya kalau salah-salah bisa lepas perototan di tangan dan bagian-bagian tubuhnya. Makanya workload-nya harus lebih rendah ya daripada physical capacity bekerjanya. Jadi kapasitas fisik dia dalam bekerja harus lebih rendah harus lebih besar daripada maksudnya pekerjaan yang ada itu jangan sampai melebihi kapasitas si pekerja dalam kapasitas kerjanya. Karena fisik, seperti yang saya bilang di awal tadi, tubuh memiliki kapasitas kerja, kapasitas fisik yang terbatas, ya. Makanya workload-nya harus di bawah itu. Nah, ini, kalau ini dibantu dengan menggunakan alat, ya. Kalau ini, dia harus ngecor ke atas ini, nih. Maka, pekerjaan seperti ini harusnya ada alat bantunya juga. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Ini sering sekali ya, waktu saya kuliah dulu, saya sering sekali menemukan orang yang berjualan menggunakan bahunya seperti ini. Saya kira dia juga nggak sanggup ngangkat, tapi ternyata bisa dia ngangkat dengan begitu. Bahkan waktu itu yang jual gorengan itu dia bawa gas loh. Dia ada tabung gas aja udah berapa beratnya. Terus kompornya, penggorengannya yang penuh dengan minyak. Terus hasil gorengannya dan segala pernak-pernik perlengkapan dia dalam perjualan itu ada di depan sini. Misalnya kayak bahan-bahan apa segala macam harus digoreng itu dibawa ada di depan sini. Sanggup dia ngangkatnya coba. Dengan posisi yang seperti ini. Nah, makanya ini gimana pekerja seperti ini bagaimana? Kalau tubuh tuh sanggup apakah berarti boleh? Nah, itu perlu menjadi bahan pertimbangan ya, karena sanggup belum tentu tubuh
mungkin secara bekerja dalam waktu beberapa bulan pertama tuh sanggup, tapi bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian itu akan menimbulkan efek pada tubuhnya gitu. Nah ini juga dia harus ngecor ke atas. Ini kerjanya nih di atas seperti ini. Ini selain daripada dianya ketiban, bisa alatnya yang di bawah ini juga kemasukan semen atau apa segala macamnya sehingga akhirnya rusak. Ini ada banyak sekali ya yang bisa muncul risiko setelah pekerjaan ini. Tidak hanya kepada pekerjaannya aja, tapi juga kepada lingkungan-lingkungan kerja dan alat kerja yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, ini juga nih. Nah, ini kalau misalnya ini bisa kita bantu dengan, ini salah satu contoh alat bantunya ya. Nah, ini kalau salah satu cara mengangkat dengan, apa namanya, kalau mengangkat karung. Ya, diangkatnya itu di atas pundak dan diangkat dengan kedua tangannya. Kalau ini dia apa namanya mengangkat barang, nah ini penyusunannya nih, penyusunan barangnya bagaimana? Nanti ini malah justru barang yang di atas ini jatuh kan ada yang terkena pecahnya. Ini juga proses dia mengangkat itu ingat tekuk kakinya ya, tekuk kakinya, jangan pinggangnya yang ditekuk. Nah ini postur janggal ya atau bad posture, postur janggal yang seperti ini. Nah, jadi dia misalnya memasang ini lama-lama akan tinggi, akan susah dia masang. Nah, terus ini juga dia harus membungkuk. Ini dia harus memutar ya, memutar pinggangnya. Tuh, nih bending apa namanya? Membungkuk ya. Membungkuk ke depan maupun ke belakang. Ini ke belakang ya, bungkukannya. Dia berputar. Nah, terus kakinya misalnya nggak stabil posisi berdirinya. Nih, posisi berdirinya nggak stabil. Terus squatting dan tangannya juga overreach atau terlalu menjangkau terlalu jauh atau terlalu di atas bahu misalnya, itu perlu diperhatikan. Itu postur-postur kerja yang buruk yang bisa berisiko pada kesehatannya. Nah ini juga nih sempit ini arealnya ya sehingga susah bacanya. Ini juga ini posisi tempat dia berdiri nggak ergonomis. Nah ini sehingga menimbulkan apa namanya bocoran ya. Nah ini juga ketika dia merentang apa namanya menjalin ya kawat ya atau besi gitu ya, nggak ada tempat berdiri yang bagus yang layak dan dia membungkuk. Gitu. Nah jadi hindarilah workload yang terlalu berlebih, terutama dari segi materialnya, seperti beban, berat materialnya, ukuran materialnya, shape-nya, couplingnya, dan semacam itu perlu diperhatikan. Dan adjustment table, kalau bisa tuh meja kerjanya itu bisa di-adjust gitu, atau tempat duduknya itu bisa di-adjust, bisa disesuaikan sesuai dengan tergantung tinggi pekerja kita masing-masing gitu. Itu harusnya sebaiknya yang alat kerja yang seperti itu yang diprioritaskan. Lalu maksimal load formal itu sebenarnya menurut NIOSH hanya 23 kg loh. Yang boleh diangkat sekali bekerja sekali dia angkat tuh maksimum banget itu beratnya 23 kg. Jadi kalau misalnya udah karung-karung yang terlalu berat atau kardus-dus yang terlalu berat, itu udah nggak disarankan lagi. Itu udah berisiko. Apalagi kalau WHO malah sarannya cuma 20 kg. Ini untuk male ya. Kalau untuk female biasanya lebih rendah lagi, di bawah 15 kg kalau nggak salah seterusnya. Nah, terus minimize manual task-nya. Dengan cara good housekeeping-nya, misalnya penyimpanannya yang bagus, lalu hindari mengangkat dengan jarak yang terlalu jauh ya. Jadi kalau kita mengangkat itu dekatkan ke badan, dekatkan material yang diangkat itu ke badan, dan rubah manual material handling itu dengan lebih baik dia mendorong daripada misalnya menarik. Ya, jadi ketika misalnya pekerjaan itu harus ditarik, misalnya kardusnya, usahakan bagaimana caranya agar lebih baik didorong, jangan ditarik. Karena kalau ditarik itu regangan di bagian siku dan bahunya itu lebih tinggi daripada ketika dia mempush, ketika dia mendorong. Dan kalau lebih baik tuh lowering dibanding pada kalau bisa ditarik misalnya daripada diangkat tuh lebih bagus. Ditarik aja
lewat apa namanya, nggak perlu kalau ada alat bantu atau apa itu lebih bagus. Dan work rotation-nya juga harus diperhatikan. Jangan sampai pekerja itu apa namanya, mengangkat terlalu berlebih, dia harus memutar pinggangnya, mutar kepalanya terlalu over misalnya. Gitu ya. Nah, ini salah satu alat bantu yang bisa digunakan. Minimize bad posture, good layout for apa namanya, kurangi ya postur-postur yang buruk, lalu layout pekerjaan itu workstation itu harusnya di layout dengan bagus gitu ya. Lalu technical propernya itu harusnya bisa menggunakan alat-alat bantu gitu ya, alat-alat bantu angkat. Lalu adakan ya training dan peraturan agar dia tetap harus melakukannya. Nah, ini salah satu kalau engineering control yang modification untuk mesin dan alat. Misalnya kalau tang itu biasanya kan lurus ya, tapi karena kita harus menjepit sesuatu yang susah, yang agak ada miringannya, supaya bukan tangan kita yang miring, maka tangnya yang didesain miring. Gitu. Lalu modification kursinya atau mejanya yang cocok untuk antropometri penggunanya. Lalu identifikasi setiap adanya ergonomi risk di tempat kerja. Gitu, ya. Nah, lalu ini ergonomic prevention programnya. Ini bisa administrative control. Yang tadi kan udah sampaikan engineering control ya. Jadi 5 ini ingat ya, 5 level of prevention ya, mulai dari minimize, lalu sampai ke administrative controlnya juga. Bikin SOP yang bahasanya mereka mengerti, simple, baca sekali dua kali itu udah langsung nangkep gitu ya, dan teknikalnya terdapat di dalam SOP itu. Jadi dia tahu harus bagaimana. Ada work instruction-nya, ada break-nya misalnya. Jadi waktu istirahat minimal waktu istirahat misalnya di antara waktu istirahat yang besar ada lagi istirahat kecilnya gitu. Misalnya jam 10, misalnya coffee break atau apa gitu ya kalau kita meeting, maka harus ada short break-nya di antara waktu-waktu kerja dengan break yang besar. Lalu lakukan work rotation ya, pembagian atau misalnya pergantian gitu ya, atau shift-shiftan, atau misalnya si A Senin Selasa, si B Rabu Kamis atau gimana. Itu work rotation-nya diatur. Nah, kalau sudah melakukan semuanya, yang terakhir yang bisa digunakan mungkin personal control, yaitu training, stretching, dan penggunaan PPE. Atau APD ya. Tapi ini tuh udah yang paling terakhir. Ingat, ada 4 level sebelum daripada penggunaan APD ini. Jadi utamakan dan maksimalkan di 4 level yang sebelumnya dulu ya. Nah, ini repetitive works. Pekerjaan yang melibatkan kegiatan berulang-ulang gitu. Misalnya proses mengetik ya, mengetik secara berulang sepanjang hari. Lalu ini nih ada banyak ya tumpukan yang harus difotokopi. Lalu ini dia ngelem dan segala macam. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang repetitif, yang diulang-ulang dalam waktu seharian kerja. Nah, repetitive work ini bisa membuat apa namanya, energi itu terserap rendah sebenarnya, tapi apa namanya ya, tapi lebih banyak orang yang stres karena monoton gitu ya. Nah, terus postur yang paling banyak bermasalah itu biasanya upper limb aktif ya. Jadi bagian atas tubuh biasanya lebih banyak begitu. Saya kayak bekerja duduk di depan laptop atau bekerja di pokoknya bagian-bagian yang paling sering bermasalah di repetitive work ini pinggang ke atas, memindahkan barang yang dari depan ke belakang, gitu-gitu tuh juga bagian upper limb-nya yang banyak ya. Nah, atau biasanya upper limb-nya aktif, lower limb-nya statik. Lower limb-nya bagian pinggang ke bawah. Jadi yang aktif nih di atas, tapi yang di bawahnya statis. Gitu. Itu banyak terjadi repetitive work. Lalu visual requirement-nya biasanya leher dan kepalanya itu suka berpindah. Maksudnya suka berpindah ini maksudnya
bisa berputar terlalu ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Nah, ini satu work cycle itu mengerjakan satu pekerjaan itu hanya 10-30 detik. Tapi begitu seterusnya, repetitif sepanjang hari. Jadi, misalnya fotokopi, sekali fotokopi, cek-cek, 10 detik selesai. Tambah lagi, kayak gitu aja sepanjang hari. Yang di atas ini yang bergerak, bawah nggak bergerak. Energi konsumsinya rendah sih, tapi workload-nya, mental stress dan segala macam itu tinggi. Frekuensi dan durasinya itu perlu diperhitungkan. Nah, karena semakin tinggi frekuensi dan durasi kerja yang seperti itu, maka risiko kesehatannya juga akan semakin meningkat. Kebosanannya, motivasi yang rendah dalam bekerja, dan dia lama-lama stres. Nah, ini yang salah satu pekerjaan tidak ergonomis. Terlalu di atas bahu, gitu ya. Nah, baiknya gimana cara menanganinya? Kalau misalnya seperti ini, habis diambil, nanti dia turun lagi menaruh ke bawah. Habis diambil, taruh lagi di bawah. Harusnya dia kasih meja. Jadi ambil, taruh ke sini, taruh ke sini. Sehingga tangannya ini nih nggak yang turun naik begitu terlalu sering, atau repetitif work-nya itu nggak terlalu sering. Jadi dia hanya memindahkan yang bergerak hanya mungkin dari pergelangan tangan hingga siku. Nah, ini juga nih. Dia kalau mengangkat benda yang lebih bisa kondisinya panjang atau seukuran punggung lah gitu ya, itu lebih baik di punggung. Jadi lebih baik di punggung ditaruh daripada didekap di dada. Dan kalau bisa tuh misalnya terlalu panjang, tambah alat bantu gitu. Nah, ini juga daripada bekerja seperti ini, susah sekali ya nih, lihat lehernya, lihat pinggangnya, lihat bahunya. Nah, ini ya batas maksimum kita menunduk itu bekerja harusnya nggak lebih daripada 30 derajat. Pinggang juga seperti itu. Dia kalau menekuk atau miring gitu kerjanya nggak boleh lebih dari 30 derajat. Lebih daripada itu harus dikasih penanganan tertentu supaya bisa lebih baik. Gitu ya. Nah, ini juga kalau dia misalnya bekerja duduk, nah posisinya harusnya seperti ini. Yang ditekuk itu lutut. Kalau ini pinggang juga kan? Nah, seperti ini juga. Kalau bekerja seperti ini harus ada tempat berpijak kan nih untuk kakinya yang stabil, dan juga begitupun dengan untuk lututnya. Gitu. Dan hindari kalau bisa ini lurus-lurus. Antara tulang punggung dengan tulang ekornya ini harus lurus. Gitu. Nah, ini posisi bekerja yang benarnya ya. Jadi dia harusnya ditekuk lutut. Ya, kalau di sini hati-hati, ini jarinya ketekuk. Harusnya dia di bawah ini nggak menekuk, ini datar ya. Nah, ini juga bekerja seperti ini harusnya yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia bekerja di bawah, ini kan harusnya rodanya di bawah kan, dia harusnya kan tiduran atau gimana secara kerjanya, tapi dibantu dengan alat bantu untuk meninggikan mobil, sehingga tinggi yang alat kerja roda ini sama dengan tinggi pekerja, setinggi di bawah bahunya gitu ya. Nah, jadi nyaman dia bekerja. Itu pakai dongkrak ya. Nah, pakai dongkrak sehingga mobilnya naik, jadi dia bisa sama tinggi dengan alat kerjanya. Itu ini juga dia tuh bekerja, dia usahakan punggungnya lurus, kakinya seperti ini, jari kakinya nggak kelipet gitu ya, baru dia lakukan pekerjaannya seperti itu. Nah, ini posisi tangannya ya. Jadi kalau membuka sesuatu tuh ada yang menahan badannya, jadi nggak ditarik seperti ini. Kalau ditarik seperti ini, badannya akan bermasalah gitu ya. Tapi ada pijakan tangannya, ada pemegangannya. Nah, ini juga pakai alat bantu ya. Pakai alat bantu dalam membukanya. Nah, ini juga. Gunakanlah misalnya gerobak atau stapler ya, atau hand pallet ya, hand pallet
untuk misalnya pengangkatan barang-barang yang banyak dan besar, itu lebih gampang ya, lebih gampang, lebih membantu. Nah ini juga, kalau yang ini nih sebaiknya dia harusnya kakinya yang ditekuk, ya, bukan punggungnya. Dan kalau misalnya, yang penting di sini adalah yang bagusnya adalah ini dia ketika mau mengangkat, yang diangkat adalah ada tempat berpegangnya, ada tempat yang bisa dia pegang sehingga mudah baginya untuk mengangkut gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, misalnya terlalu datar nih alat ini, cobalah bikin ada kailnya atau apa gitu supaya bisa dipegang dengan baik. Nah ini gerinda ya, ini disamakan tingginya ya. Ini juga kalau ketika ini disamakan tingginya dengan pekerjanya. Jadi diharapkan nanti sikunya tuh nggak terlalu tinggi ngangkatnya. Ini kira-kira referensi yang bisa dibaca nanti. Kalau terkait ergonomi, ada banyak lagi, materi ergonomi itu ada banyak, jadi jangan takut, dan apalagi kalau misalnya jangan sampai takut dengan bahasa Inggris, itu terutama yang harus saya tekankan. Karena ada sekarang tuh udah banyak sekali ya Google Translate dan segala macamnya, jadi proaktif lah kalau memang mau maju, proaktif lah untuk mencari ilmu. Karena kalau hanya mendengarkan atau hanya terlibat dengan rutinitas belajar mendengarkan ceramah dosen, bikin tugas, main, tidur, udah yakinlah nanti suatu hari nanti kamu akan merasa ada penyesalan gitu. Kenapa saya dulu begini ya? Padahal waktu kuliah ini ada banyak, saya bisa belajar ini, saya bisa belajar itu, saya bisa mendalami ini, saya bisa mendalami itu, atau saya bisa freelance sana, freelance sini misalnya, untuk menambah penghasilan dan segala macam. Nah, jadi proaktif lah dalam hidup gitu ya. Jadi cari tahu, don't scare to the English gitu ya. Bahasa Inggris itu nggak menakutkan kok. Kalau nggak ngerti ya ada Google Translate lagi. Nah, jadi sedikit motivasi dari saya, benar-benar rajinlah untuk mendalami ilmu dan dan fokus pada cita-cita. Dan terutama ya, kan kita kuliah ini niatnya nanti mau kemana gitu kan, nah fokuslah ke sana. Gitu ya. Kalau ada hal yang ditakuti, justru itu yang harus didebrak gitu ya, harus itu yang harusnya kita cari bagaimana cara menanganinya, bukan dihindari gitu ya, tapi ditangani. Oke, mungkin segitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.